Oke, selamat datang di mata kuliah Administrasi Sistem Komputer. Topik kita kali ini adalah membahas mengenai solusi terhadap keamanan jaringan. Yang kita bahas kali ini adalah honeypot. Tujuan instruksional umumnya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi administrator, instalasi, konfigurasi, serta proses layanan server yang lainnya. Untuk khususnya ini masih di poin yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan solusi dari keamanan jaringan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu honeypot. Kita lihat dulu arti dari honeypot itu sendiri. Honeypot merupakan security resource yang sengaja dibuat untuk diselidiki, diserang, atau dikompromikan. Pada umumnya, honeypot berupa komputer, data, atau situs jaringan yang terlihat seperti bagian dari jaringan. Tetapi sebenarnya dia terisolasi dan terus dimonitoring. Jika dilihat dari kacamata attacker yang akan menyerang, honeypot maka akan terlihat seperti sistem yang layaknya patut diserang. Untuk gambaran dari perancangan honeypot atau letak pada jaringannya, dilihat pada gambar di samping, di mana di sana honeypot itu diletakkan di antara router, ada router yang ke firewall, ada router yang mengarah ke honeypot. Jadi attacker kalau dia melihat atau dia melakukan scanning, dia akan melihat bahwa honeypot itu sebagai sebuah server yang layak untuk diserang. Lalu ada istilah honeynet. Honeynet merupakan salah satu jenis dari honeypot. Secara spesifik, honeynet dapat didefinisikan sebagai high interaction honeypot yang didesain khusus untuk riset, digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai attacker. Umumnya, honeypot yang ada yang digolongkan sebagai production honeypot ini digunakan dengan tujuan untuk mengelabui ataupun mendeteksi serangan yang terjadi. Hal ini berbeda tentunya dengan si honeynet. Ini kalau kita lihat dari gambar yang ada di samping, proses honeynet itu sendiri, dia ada atau sebaris sebelum antara router dan IPS. Perkembangan honeynet. Nah, ini kita lihat dulu dari first generation-nya. First gen atau gen first ini honeynet, dia mengimplementasikan data control dan data capture secara sederhana namun efektif. Pada generasi yang pertama, honeynet yang menjadi gateway adalah firewall layer yang ketiga. Firewall tersebut digunakan untuk memisahkan sistem honeynet menjadi 3 jaringan, yaitu ada internet, ada honeypot, dan juga administratif. Hal ini yang kemudian menjadi awal dari penggunaan si honeypot tersebut atau honeynet. Pada generasi yang kedua, nah ini tujuan dikembangkannya generasi yang kedua, honeynet, adalah untuk membentuk suatu solusi yang lebih mudah untuk diterapkan tetapi lebih susah untuk dideteksi oleh penyerang. Pada generasi kedua honeynet, semua kebutuhan honeynet, data control, capture, ini diterapkan pada hanya satu sistem saja, yaitu gateway. Dan yang menjadi gateway adalah bridge layer yang kedua. Keuntungan menggunakan gateway bridge layer kedua, ini kita dapat lebih powerful kembali. Skema pengumpulan informasi. Secara umum, metode pengumpulan informasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Ada yang basisnya host, ada yang basisnya network. Host-based information gathering ini berarti pengumpulan informasinya didasari dari host. Lalu kalau network-based information gathering, maka pengumpulan informasinya tentu dari lalu lintas network atau jaringan yang dilalui. Yang dimaksud dengan host-based information gathering adalah suatu metode untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada honeypot dengan memasang mekanisme pengumpulan informasi pada honeypot itu sendiri. Di antara yang termasuk ke dalam host-based information gathering, ini ada keystroke dan syslog. Kalau keystroke ini metode untuk mencatat setiap simbol yang ditekan atau diketik oleh attacker ketika sistem telah berhasil diambil alih. Kalau syslog ini
itu utilitas internal yang terdapat pada sistem operasi turunan Unix yang berfungsi untuk mencatat aktivitas sistem yang terjadi. Lalu yang tadi network based information gathering. Nah, ini metode pengumpulan informasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada si honeypot dengan memasang mekanisme pengumpulan informasi pada jaringan di mana honeypot tersebut berada untuk mengamati traffic pada jaringan. Nah, di antara yang termasuk ke dalam network based information gathering, ini ada log pada firewall dan juga log ada pada IDS. Firewall adalah sistem yang didesain untuk mencegah akses dan tidak terotorisasi dari dan ke sebuah jaringan private. Firewall dapat dikonfigurasi untuk merekam log, baik itu sebagian atau juga seluruh paket yang melewati jaringan. Kegiatan perekaman tersebut berguna apabila paket-paket yang telah melewati jaringan akan diperiksa secara sesama. Kalau IDS log, ini sistem yang berfungsi untuk menginspeksi atau mendeteksi aktivitas jaringan, baik itu masuk ataupun keluar. Dan juga mengidentifikasi pola-pola mencurigakan pada traffic jaringan yang tentu mengindikasikan adanya serangan terhadap suatu sistem atau jaringan. Sebuah IDS bekerja pada pola dengan berdasarkan signature yang telah didefinisikan sebelumnya. Maka IDS melakukan kegiatan perekaman log untuk mencatat aktivitas yang mencurigakan yang terjadi pada jaringan dengan berbasiskan pola atau signature yang sudah ada. Kalau kita lihat dari pentingnya penggunaan honeypot, maka kita lihat dulu awalnya ini dikarenakan muncul dari suatu komunitas. Honeypot dibuat untuk digunakan sebagai riset dan penelitian karena kemampuannya untuk dapat mendeteksi serangan cyber dan juga pun malware. Data yang ada digunakan oleh hasil riset tersebut dapat digunakan untuk kemajuan di bidang keamanan cyber. Selanjutnya, karena adanya benefit dari honeypot itu sendiri, maka dia dibuat untuk dapat disebar ke beberapa titik yang ada, yang berfungsi sebagai agent, yang dimana agent tersebut berfungsi sebagai pengumpul informasi. Sederhananya, cara kerja honeypot adalah sebagai suatu sistem jebakan atau server palsu. Dia mengemulasikan servis seperti adanya server asli. Servis seperti SSH, FTP, HTTP, Telnet, dan segala macamnya. Sehingga dengan menjalankan servis tersebut, honeypot terlihat seperti suatu server yang memiliki vulnerable atau kelemahan. Pada saat attacker melakukan scanning pada jaringan yang terdapat honeypot, maka sebenarnya attacker akan menemukan bahwa server tersebut adalah yang paling lemah. Sehingga dia akan fokus melakukan serangan tersebut. Sementara sistem aslinya tadi akan melakukan deteksi bahwa adanya serangan. Pada saat penyerang melakukan attacking, maka honeypot akan merekam segala aktivitas serangan dan tentunya akan disimpan di dalam log. Data log terserangan tersebut inilah yang kemudian akan dianalisis oleh analis untuk dilakukan deteksi dini dan juga melakukan analisis lainnya, baik seperti malware, behavior serangannya, bahkan untuk meramalkan pola serangan yang akan terjadi di masa depan. Sampai situ yang dapat kita bahas mengenai honeypot. Kita akan jumpa lagi di topik kita selanjutnya. Terima kasih.